Hai, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita adik-adik. Di sini kita kembali berkumpul merayakan dan mengikuti ibadat online kita. Adik-adik, pada pagi hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta itu ialah turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, nanti secara dalam akan dijelaskan pada renungan nanti. Maka harapannya untuk adik-adik membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan frater nanti. Selamat mengikuti ibadat adik-adik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Adik-adik terkasih, sebelum kita memulai ibadat kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih karena pada kesempatan ini kami masih bisa melaksanakan ibadat kami walaupun secara online. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, Engkaulah menyertai kami dalam melaksanakan ibadat kami ini. Semoga apa yang kami dengarkan nanti bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Halo adik-adik sekami yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Seperti yang kita ketahui, Hari Raya Pentakosta juga dikenal dengan Hari Raya Turunnya Roh Kudus. Nah, Frater akan bercerita sedikit bagaimana awalnya kehadiran Roh Kudus itu. Pada suatu ketika, para murid atau para rasul sedang berkumpul di suatu tempat. Mereka di sana berdoa bersama dan makan bersama. Tiba-tiba ada suara yang begitu kencang seperti angin ribut. Dan kemudian para murid juga langsung dipenuhi oleh Roh Kudus. Awalnya para murid tidak mengetahui bagaimana awal mulanya datangnya Roh Kudus itu dan bagaimana bentuknya. Tetapi para murid yakin
bahwa Roh Kudus itu ialah roh yang diutus Tuhan. Karena ketika Roh Kudus memenuhi para murid langsung dapat berkata-kata dengan baik dan benar. Melalui cerita itu, Frater ingin memberitahukan kepada adik-adik sekami yang terkasih bahwa Roh Kudus adalah roh kehidupan, roh yang diutus oleh Tuhan kepada kita agar kita mampu berkata-kata dengan baik, bertingkah laku dengan jujur dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, bagaimana sih kita dapat mengetahui kehadiran Roh Kudus itu? Cara yang paling utama ialah dengan merasakannya. Oleh karena itu, Frater ingin mengajak adik-adik sekalian untuk merasakan kehadiran Roh Kudus dengan berdoa dan meluangkan waktu hening. Cukup beberapa menit saja. Tuhan akan menuntun kita sendiri agar kita dapat merasakan kehadiran Roh Kudus itu. Tujuan dari Tuhan mengutus Roh Kudus kepada kita ialah agar kita mampu berlaku dengan baik, agar hidup kita senantiasa terarah kepada Tuhan. Nah, di sini Frater akan memberitahukan apa-apa saja yang dilakukan oleh Roh Kudus untuk membantu kita. Yang pertama, Roh Kudus akan menghibur kita ketika kita sedang sendirian dan ketika kita sedang bersedih. Yang kedua, Roh Kudus akan membimbing kita dalam jalan kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus akan menolong kita saat kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Dan yang keempat, Roh Kudus akan hidup dalam hati kita sehingga kita mampu mencintai semua orang. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, pada hari raya Pentakosta ini, saya ingin mengajak adik-adik sekami yang terkasih agar kita mampu merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Dengan cara-cara yang telah Frater berikan kepada adik-adik, saya berharap bahwa kita dapat menjadi misionaris cilik yang mampu mewartakan kasih Allah kepada semua orang. Sebelum Frater menutup renungan, Frater ingin memberikan tugas misioner kepada adik-adik yang terkasih. Pertama ialah, seusai ibadat sekami ini, Frater ingin adik-adik sekami yang terkasih meminta kepada kedua orang tua agar mengajari adik-adik sekalian untuk berdoa mohon 7 karunia Roh Kudus. Kita dapat melihat itu pada buku Puji Syukur nomor 93. Setelah itu, Frater juga ingin mengajak adik-adik sekalian untuk mencintai teman-teman, orang tua, atau keluarga. Dan minggu depan kalau bisa diberitahukan kepada Frater hal mencintai apa yang telah kita lakukan kepada teman-teman, orang tua, atau keluarga kita. Demikian yang ingin Frater sampaikan. Semoga hari-hari adik-adik sekami yang terkasih semakin bersemangat dan kita menjadi misionaris cilik yang selalu siap mewartakan kasih Allah. Selamat Hari Raya Pentakosta. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik yang terkasih, untuk mengakhiri ibadat kita pada hari ini, marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati perayaan ibadat kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Ya Tuhan, semoga apa yang kami dengarkan tadi dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu Tuhan selalu melindungi kami apapun yang kami lakukan. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami para frater Projo Keuskupan Agung Medan mengucapkan terima kasih untuk adik-adik sekalian karena telah mengikuti ibadat sekami secara online. Kami juga mengucapkan Selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita semua.